Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keadaan yang begitu sengsara yang tengah dirasakan oleh umat manusia. Para manusia kemudian mengatakan mereka datang lagi, mereka akan menyerang lagi. Ya, serangan ini dilakukan oleh si iblis kegelapan yang paling mematikan. Para manusia bersiap untuk perang menghadapi iblis itu. Si Raja Iblis kemudian mengatakan, Tuhan telah mengasihi manusia, tapi tetap menghakimi orang-orang yang berdosa seperti kalian semua. Namaku adalah Ayub. Aku menjalankan kehendak Tuhan dan menghukum kalian semua karena dosa-dosa kalian sendiri. Ayub mempunyai tubuh yang sangat menakutkan dan bisa membuat orang meninggal kapanpun. Dia juga menegaskan, aku akan mewakili kehendak Tuhan dan menghakimi perbuatan-perbuatan kalian. Kemampuan yang dimiliki Ayub adalah pelindung Raja Iblis. Dengan menghubungkan makhluk-makhluk gaib secara mental, dia dapat mengendalikan mereka untuk bertempur secara terpadu. Kekuatan makhluk-makhluk gaib yang dapat dihubungkan oleh kemampuan ini meningkat seiring dengan kenaikan level diri sendiri. Kekuatan saat ini berada di level yang tak terbatas. Tak lama setelah itu, Ayub menyuruh para pelindungnya untuk segera menyerang para manusia itu. Biarkan orang-orang berdosa turun ke neraka dengan dosa-dosa mereka. Serangan yang mematikan pun kini dikeluarkan oleh si Ayub itu. Para manusia pun kini semakin ketakutan dengan adanya ancaman yang seperti itu. Mereka sadar jika iblis ini dapat menghancurkan dunia. Mereka tidak mungkin dapat untuk mengalahkannya. Mereka semua akan sadar mati di sini. Dan satu persatu manusia kini mulai dibinasakan oleh Ayub di sana. Dan ketika semua orang tanpa takut, ada sesosok pria yang berani untuk menunjukkan dirinya. Dia menegaskan, tidak boleh mundur. Kita adalah tombak terakhir dan juga benteng terakhir. Jika kita mundur, manusia akan benar-benar jatuh dalam kegelapan. Tak lama setelah itu, si pemula tingkat dasar juga ingin berjuang bersama. Dia menggunakan pedang berkarat dan tampil dengan penuh percaya diri. Dia mengatakan, benar, tidak boleh membiarkan dia berhasil. Kita harus membalas serangan ini. Dan dengan mengetahui adanya hal ini, si Ayub pun kini semakin kesal dan akan membinasakan siapapun yang mencoba menghalangi dirinya. Tapi, di tengah keadaan yang seperti itu, si pria pahlawan tadi belum saja menyerah. Dia kemudian mengatakan semua orang punya dosa-dosa, tapi tidak ada yang punya hak untuk menghakimi orang lain. Jika harus memberi akhir bagi dosa-dosa itu, biarlah aku yang mengakhiri semua dosa-dosa itu. Si pahlawan pun kini benar-benar akan mengorbankan dirinya. Dia mengatakan, demi kemuliaan manusia aku akan mengorbankan hidupku. Semua orang yang menyaksikan itu kini sangat terkejut. Mereka tidak berharap kapten mereka melakukan pengorbanan yang semacam itu. Ya, saat ini si kapten ingin mati bersama para monster yang liar yang mencoba untuk menyerang. Dia pun bergegas melakukan sebuah ledakan besar, sehingga pada akhirnya dia juga mengatakan di sela-sela kehidupannya, terpujilah semuanya, kemuliaan tidak akan pernah padam sekalipun. Ya, dia pun kini tewas bersamaan juga dengan para monster itu. Dengan mengetahui hal ini, si Ayub pun sadar jika sosok ini benar-benar sudah sangat tak berkutik. Dan si Ayub pun mengatakan, meledak seperti ini ternyata punya cara mati yang kasar, sungguh tidak anggun. Sayang sekali, meskipun mengorbankan diri sendiri, bagaimanapun juga hanya menunda kehancuran sebentar saja. Apakah kau kira masih bisa membalikan keadaan? Tak lama setelah itu, setelah kapten besar itu mati, para manusia kini semakin bersemangat. Mereka mengatakan, kapten besar kami tak salah bicara. Meskipun kita mundur hanya ada jalan mati saja. Daripada mati tanpa makna, lebih baik bertarung habis-habisan demi kapten. Matilah para monster. Ledakan-ledakan yang besar pun kini kian terjadi di tempat itu, sehingga membuat Ayub sedikit kehilangan pandangannya. Ayub menegaskan, kalian semua, apakah kalian kira mati seperti ini akan menimbulkan efek kerusakan? Namun ternyata di luar dugaan, si Ayub pun merasakan sebuah gempuran hebat yang terjadi di hadapan matanya. Hingga pada akhirnya, dia pun kini berada di satu tempat dan masih mengatakan, kalian semua sampah, berani menggunakan cara-cara yang begitu hina, semuanya mati saja. Dan tak diduga, si Ayub tadi telah resmi berubah menjadi seorang manusia. Di sana dia sedang berhadapan dengan sekumpulan preman.
dia menyuruh para pelindung untuk menghancurkan mereka semua, namun itu hanyalah omong kosong saja. Para preman itu mengatakan si bodoh ini lagi sakit, memanggil seekor anjing liar untuk membantu. Kau cukup hebat, namun kau cukup goblok. Para preman pun kini semakin menyerang ke arah tubuhnya si Ayub hingga dia lemah tak berdaya. Setelah itu, si Ayub mulai bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Bawahan-bawahanku mana? Dan anjing iblis yang kumiliki di mana keberadaannya? Tak lama kemudian dia pun sadar jika dia bertemu dengan anjing yang sudah ada di sampingnya. Dia semakin bertanya-tanya tentang anjing itu. Dia mengatakan, siapakah anjing ini? Dan kenapa aku bisa berakhir dengan keadaan yang seperti ini? Si Ayub kemudian bercermin di air yang ada. Dia sadar jika mukanya yang seperti ini sungguh sangat mirip dengan sosok pemula yang sebelumnya membawa pedang karatan saja. Ya, dia pun kini yakin jika ini adalah tubuh dari si pemula yang mati sia-sia itu. Dan dengan begini juga, akhirnya si pria ini sadar jika dia telah terlahir kembali dalam bentuk yang seperti ini. Dia kemudian mengatakan, kenapa aku malah terbangun dalam tubuh yang sangat pecundang ini? Ketika dia tengah melangkah seperti itu, dia juga sadar jika ada anjing kecil di sampingnya. Kemudian Ayub juga sadar jika dia kini berada di sebuah tempat yang terlibat banyak sekali invasi dungeon, yang bahkan telah melibatkan banyak kota di seluruh dunia. Dengan kondisi yang semacam ini membuat Ayub pun sadar sepertinya sulit bagi dia untuk melangkah lebih jauh, apalagi saat ini tubuhnya terbilang sangat lemah. Kemudian perlu diketahui 7 tahun yang lalu, tepatnya pada saat ini, permainan dimensi pembunuhan dungeon menyerang dunia nyata. Di seluruh dunia mulai muncul portal monster dungeon yang sebelumnya virtual secara terus-menerus menyerbu dunia nyata, menyebabkan krisis dan kekacauan. Tapi pada saat yang sama, bakat dan kemampuan yang ada di dunia permainan juga mulai muncul secara acak pada pemain permainan. Orang-orang semacam ini disebut sebagai pencerahan. Pencerahan mendirikan serikat pekerja memasuki dungeon, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan krisis yang ada. Seperti ketagihan bermain game, pencerahan segera tenggelam dalam membunuh monster, mencari harta karun dan meningkatkan level dengan membunuh monster dungeon dan merampas kekayaan dan peralatan kelas-kelas atas. Dan Ayub juga bertempur sendirian. Dia juga tidak meningkatkan level dengan membunuh monster, tapi mengendalikan monster di dalam dungeon permainan itu, dari monster kecil sampai binatang buas tingkat tinggi. Mengendalikan untuk membunuh pencerahan lain dan mendapatkan pengalaman dan peralatan untuk meningkatkan level. Dan secara perlahan dia membentuk sendiri wilayahnya di dungeon itu hingga dia menjadi penguasa dunia satu demi satu. Dan dia dikenal sebagai bos terkuat pada masa itu. Hingga akhirnya dia bereinkarnasi ke tubuh pemula seperti sekarang ini. Kemudian Ayub pun mengatakan, kalau begitu aku akan menggunakan pengalaman bermain game 7 tahun lebih dari kalian para pemula itu dan bermain dengan kalian sekali lagi untuk menjadi yang terkuat. Dan untungnya pada saat ini bakat yang dimiliki oleh si Ayub dalam mengendalikan para beast alias para hewan dengan darahnya tidak luntur seketika. Dia kini mengatakan, hanya dengan bakat darahku yang bisa menjinakkan berbagai binatang buas, aku sudah bisa menghancurkan 80% dari para pemula itu. Dan dengan begini, si anjing pun menjadi pengikut pertamanya yang dia kendalikan. Si anjing pun kini lantas langsung muntah seketika. Dan sekarang, si anjing malah seakan-akan tergila-gila pada sosok Ayub ini. Ini adalah sebuah sistem cinta sejati yang telah terbangun. Bisa dikatakan jika pengikatan darah yang dilakukan oleh si Ayub lebih ke pengikatan cinta yang terjadi. Mau tak mau pun si Ayub menerima hal yang semacam ini. Dia kemudian mengatakan, menurut perkiraan waktu, aku sebelumnya sedang melakukan penelitian tentang invasi dungeon permainan. Jika aku tak salah ingat, daerah bawah kota akan segera muncul dungeon yang bisa mewujudkan pergantian identitas. Saat itu Ayub pertama kali berkomunikasi dengan binatang penjaga dungeon.
Jadi dengan adanya informasi yang semacam itu, membuat si Ayub pun mengatakan dengan jelas, "Jika aku bisa menemukan tubuh asliku, mungkin aku bisa menemukan cara untuk menggunakan pertukaran kesadaran untuk kembali menjadi diriku yang sebenarnya." Ayub pun yakin jika dia bisa lepas dari tubuh pemula ini dan kembali ke jalan menjadi iblisnya. Dia memang diciptakan sebagai penjahat alami yang jenius. Ketika dia mencoba untuk mengakses sesuatu, tiba-tiba Ayub pun sadar jika ID pemain yang dia maksud, yaitu ID-nya yang dulu sebagai Raja Iblis, tidak ditemukan sama sekali. Dengan kondisi ini, membuat sosok dari Ayub benar-benar merasa terkejut. Ayub pun kini mengatakan, "Sistem sampah, bagaimana mungkin ID terkenal itu tidak dapat ditemukan?" Sistem kemudian menegaskan, "Bisakah Anda sedikit menghormati sistem ini? Dunia telah berubah sejak Anda dilahirkan kembali. Tidak ada namamu yaitu Ayub itu. Yang ada saat ini Jiang Yuan. Namamu pada saat ini adalah Jiang Yuan." Mendengar hal yang semacam itu membuat si Ayub pun sadar jika ini semua sudah berubah. Dia pun kemudian memeriksa identitasnya yang sekarang, yaitu Jiang Yuan. Dan akhirnya si Ayub pun mendapatkan identitasnya. Dia adalah Jiang Yuan, berumur 19 tahun, berprofesi sebagai pembunuh dengan level 0. Jiang Yuan saat ini juga tergabung dalam serikat pekerja yang dipimpin oleh sosok yang berhubungan dengan sebuah kematiannya di tragedi yang dia terima. Dan dengan apa yang terjadi ini, Ayub pun mulai mengatakan, "Kalau begitu, aku bisa menggunakan identitas orang ini untuk masuk ke serikat pekerja pemain." Dan tak hanya bisa mengolok-olok para pemain pemula itu, tapi juga bisa bermain-main dengan presiden serikat. Dengan akun baru yang semacam ini alias tubuh baru yang semacam ini, membuat Ayub mulai yakin jika dia bisa untuk melangkah lebih jauh. Dia juga mengatakan, "Jika aku dapat menggantikan presiden saat ini, dia bisa menguasai serikat pekerja dan semua bawahannya harus menjadi mainannya." Waktu pun terus berjalan dan pada saat ini Ayub pun sadar jika orang ini alias tubuh ini bukan hanya seorang pemula saja, tapi juga seorang yang tak punya uang. Jika bukan karena lambang serikat buruh yang ada padanya, dia bahkan tidak dapat untuk datang ke tempat yang layak. Ayub pun kini mulai melangkah dan dia pun kini menghirup bau yang begitu menyengat. Ketika dia tengah melakukan hal itu, tiba-tiba dia juga merasakan jika terdapat niat membunuh yang begitu kuat. Pada saat ini Ayub bertemu dengan segerombolan musuhnya. Di sini mereka pun benar-benar akan menumpaskan si Jiang Yuan ini. Dengan mengetahui hal yang semacam ini, si Ayub pun sadar jika ini pertama kalinya dia menggunakan tubuh orang lain untuk merasakan bahaya di sekitarnya. Dia masih sedikit belum terbiasa. Dan karena adanya hal yang semacam itu, si Ayub kini mengutus anjing kecilnya untuk mengalih perhatian para musuh-musuhnya ini. Ayub mengatakan, "Karena kau telah menjadi pendampingku, inilah saatnya menguji kesetiaanmu." Si anjing pun kini dikeluarkan sehingga itu membuat para musuh pun sadar jika inilah anjing dari si Jiang Yuan. Mereka bergegas untuk memburu anjing itu untuk mendapatkan di manakah keberadaan dari Jiang Yuan saat ini. Kemudian ketika mereka tengah menjauh, si Ayub kini sadar jika terdapat sebuah gelar yang ada di sana. Dia pun sadar jika inilah gelar yang dimiliki oleh Jiang Yuan, gelar penjaga perbatasan. Tak heran, dia dikejar oleh para musuh-musuhnya. Hal ini dapat mempengaruhi lawan dan membuat mereka mengabaikan kekuatan dan dianggap sebagai musuh publik sepanjang permainan. Yang kuat yang menerima gelar tersebut bisa menjadi pembunuh kelas atas, sedangkan yang lemah hanya bisa melakukan tindakan pengecut seperti tadi. Sosok dari Ayub sadar jika tubuh ini sepertinya mempunyai banyak tindakan untuk tetap hidup sebelumnya. Meski demikian, si Ayub juga berterima kasih pada tubuh ini. "Terima kasih, gelar Frontiersman mungkin bisa membantu saya menyembunyikan identitas saya di serikat pekerja dengan lebih baik, sehingga identitas asliku sebagai Raja Iblis tidak pernah untuk terbongkar." Ketika dia tengah pede seperti itu, tadi duga sosok para musuh tadi sudah ada di belakangnya.
Si ketua kemudian mengatakan, sebelumnya kau membuat pembagian divisi di garis pantai. Aku pernah ditipu olehmu sekali, tapi aku tak akan tertipu lagi. Nak, segera berikan aku alat curian itu. Dengan kondisi ini Ayub pun mengatakan, pertama-tama, aku tak peduli dengan ucapanmu itu. Kedua, mereka yang berani meninggikan suaranya kepadaku akan mati. Si ketua pun kini emosi dan langsung menyerang dengan kapaknya. Serangan yang semacam ini awalnya dicoba untuk ditahan oleh Ayub dengan kekuatannya. Tetapi sayang, dia pun sadar jika kekuatannya tidak dapat digunakan lagi. Dia pun kini berhasil untuk menghindari hal itu. Dengan kondisi ini membuat si ketua kini mengatakan, pembunuh yang tak berguna, apa yang kau coba lakukan dengan berpose? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Ya, dengan apa yang terjadi ini, pertarungan mulai terjadi di antara mereka. Pertarungan jarak dekat pun kini membuat si ketua pun sangat bersemangat karena dia ahli dalam hal yang semacam ini. Kondisi ini pun membuat si Ayub pun kini mundur ke belakang, dan pada saat ini juga segerombolan pasukan dari ketua pun datang ke sana untuk membantu bos mereka. Mau tak mau si Ayub dan si anjing pun kini akan mencoba mencari cara lain untuk mengalahkan pasukan ini. Hingga pada akhirnya dia pun terjatuh di gerbang yang baru. Dia dan juga para musuhnya kini masuk ke dalam dungeon itu. Atas apa yang terjadi ini, semuanya pun kini benar-benar terkejut tentang apa yang ada di hadapan mereka. Karena pada saat ini terdapat sesosok monster yang begitu mengerikan. Dan dengan kondisi yang semacam ini, Ayub pun sadar jika kondisi ini sangat tidak bagus sekali. Dan tak berselang lama kemudian, si monster benar-benar mengamuk. Dia mengeluarkan sebuah cairan yang begitu mematikan. Serangan yang semacam itu membuat semua pihak kini sangat panik dan ketakutan. Tapi menurut si Ayub, dia pun sadar jika cacing kecil ini termasuk bawahan terlemahnya. Jadi dia pun merasa jika dia mampu untuk mengendalikan cacing kecil ini. Tapi tak lama setelah itu dia kembali diserang oleh si cacing kecil itu. Dan perlahan si monster semakin ganas. Namun untungnya sosok dari si Ayub tidak diserang karena dia punya sebuah gelar, yaitu Fringe tadi. Dengan gelar yang semacam itu membuat dia tidak pernah diserang oleh monster karena monster ini lebih memburu para pemain yang lain. Bagi si Ayub ini adalah kenyataan yang tidak terlalu bagus. Tapi dia mencoba untuk mengambil kesempatan dari ini semua. Ketika dia mencoba untuk memikirkan ide yang baru, dia pun kini terkejut ketika melihat seorang wanita yang tiba juga di tempat itu. Dan akhirnya si Ayub juga sadar jika wanita ini merupakan kakak dari pemilik asli tubuh ini. Ya, dengan begini, sosok dari Ayub sadar jika tak mungkin ini merupakan pacar dari Jiang Yuan. Dia yakin jika ini adalah saudara dari si Jiang Yuan. Ya, saat ini si wanita mulai bertarung menghadapi monster itu. Dan dengan apa yang terjadi ini, si wanita pun kini mencoba untuk menghadapi itu sendirian. Sosok dari Ayub yang mengetahui hal itu kini mencoba untuk menyelamatkan si gadis agar dia dapat membuka sistem percintaannya. Dia pun kini langsung menyelamatkan gadis itu. Tetapi ternyata si gadis ini tak butuh untuk diselamatkan karena dia mencoba untuk menangani ini secara sendirian dan mengalahkan monster itu. Kini si monster kembali mencoba untuk menembak, tapi tak butuh waktu lama sosok si gadis pun berhasil membinasakannya. Si wanita berhasil mengalahkan ini dengan sangat cepat sekali. Ya, si wanita merupakan seorang pro yang tak butuh untuk diselamatkan. Si wanita kemudian langsung berbincang dengan si Ayub alias Jiang Yuan itu. Dia mengatakan, kami tak punya pecundang sepertimu di keluarga. Tetap berada di dungeon tingkat rendah dan bermain dengan anjing kecilmu itu. Mendengar hal yang semacam ini membuat Jiang Yuan pun kini sadar dan marah. Aku pecundang, kau bahkan tak pernah melihat kemampuanku. Bagaimana kau bisa menilaiku begitu saja? Tak lama setelah itu akhirnya si Jiang Yuan ini juga sadar jika wanita ini bukanlah si kakaknya melainkan si adik dari tubuhnya ini. Dan mereka berdua sepertinya tidak pernah untuk akur.
Setelah itu, si ketua yang tadi bermusuhan dengan Jiang Yuan kini mulai murka. Dia mengatakan, "Kaulah yang telah membawa kami masuk ke dungeon tingkat tinggi ini, dan kami harus membinasakanmu sekarang juga." Serangan akan dilakukan oleh para musuh itu dan Jiang Yuan benar-benar terkapung. Ketika dia mencoba menghadapi semua orang itu dengan sekali tebasan saja, sosok dari si wanita tadi berhasil untuk menghabisi para musuh itu dengan mudahnya. Atas adanya hal yang semacam ini membuat si Ayub pun sangat terkejut dan tidak menyangka kekuatan dari wanita ini memang patut untuk diperhitungkan. Si wanita pun kini berdiri dengan sangat tegar sekali dan kini dia mulai berbincang dengan si Jian Yuan. Dia mengatakan kepada si Jian Yuan, "Sepertinya kau bukan penakut lagi. Aku melakukan hal tadi karena mencoba untuk menguji kemampuanmu pada saat ini. Kita juga sudah tidak ada hutang dengan siapapun lagi, jadi mari kita pergi meninggalkan dungeon ini." Atas adanya hal yang semacam ini membuat si Ayub pun kini semakin kesal. Dengan tubuh lemahnya, dia tak mampu untuk berbuat banyak. Padahal dulu dia mampu mengalahkan semua musuh yang ada. Ketika dia tengah pusing seperti itu, tak diduga sistem kini mengatakan kepada si Ayub, "Selamat karena telah memperoleh rasa sayang adikmu, dan kali ini kau dapat membuka kemampuan Eye of Insight." Dengan adanya hal yang semacam ini, membuat si Ayub pun akan menggunakannya. Saat Eye of Insight diaktifkan, dia bisa melihat kemampuan lawan. Semakin terang warnanya, semakin kuat kemampuannya. Si Ayub pun kini sadar jika ini adalah sebuah berkah untuknya. Ayub mulai mencoba untuk mempraktekkan skill tersebut. Dia kini mulai melakukan hal itu dan dia kini sadar jika monster cacing tadi merupakan monster dengan tingkat S. Dia juga mampu untuk mencari titik kelemahan dari para monster yang ada, sehingga itu dapat membantunya dalam mengalahkan para monster. Sesaat kemudian, tanpa diduga, di tempat itu pun kemunculan seseorang yang tampaknya kuat sekali. Dia merupakan si Presiden Yada. Dia bersinar sangat terang sekali dan ini membuat sosok dari Ayub sadar jika orang ini begitu kuatnya dan mencapai kekuatan tempur triple S. Ini adalah Ranger Yada yang sangat terkenal itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini si Ayub bertemu dengan si Yada. Di kehidupannya yang sebelumnya, Yada berhasil menggunakan trik murahannya untuk melenyapkan si Ayub itu. Ayub pun kini sangat kesal. Dia mengatakan, "Kalau aku tak balas dendam, aku akan mempermalukan namaku." Kini si Ayub mulai mendekati Yada dan mencoba untuk melakukan sesuatu. Namun karena kondisi belum memadai, si Ayub pun tidak jadi melakukan hal itu. Di sana sosok dari Yada mengatakan kepada Jiang Yuan, "Selamat, karena kau dan adikmu berhasil untuk membereskan kekacauan yang ada di dungeon ini." Ayub pun cukup terdiam akan hal itu, tapi di dalam hatinya dia pun mengatakan, "Kau akan tahu identitasku yang sebenarnya." Di keesokan harinya berita kini mulai beredar. Dikatakan bahwa gate ini harusnya muncul 1 bulan lagi. Entah kenapa semua gate yang muncul akhir-akhir ini punya keanehan. Saat ini, Yada beserta dengan timnya tengah melakukan sebuah rapat. Yada menegaskan, semua anggota kita yaitu Trade Union harus mudah dihubungi. Kita semua harus membantu satu sama lain untuk menghindari insiden. Di sana sosok dari Ayub yang tergabung dalam serikat pekerja itu mulai membayangkan sesuatu. Dia kini tengah membayangkan dirinya jika dia mulai membuat kekacauan di antara para manusia itu. Ya, tapi sayang, tindakan aneh yang dia lakukan ini justru malah mempermalukannya di hadapan para ranker lainnya. Di sini, Yada mulai mengatakan kepada yang lainnya, berdasarkan informasi terbaru, gate baru akan muncul dalam 3 hari. Jadi semuanya harus bersiap untuk menghadapi hal itu. Di dalam hatinya, sosok dari si Ayub mulai mengatakan, orang-orang ini tahu cara untuk mengabaikanku.
Aku tidak tahan dengan sikap orang tenang seperti Yada ini. Dia, padahal bukan karakter utama. Aku harus melakukan sesuatu dalam kondisi ini. Ketika rapat itu telah berakhir, si Yada kini dibuntuti oleh sosok dari si Ayub. Dan di malam itu dia mencoba untuk menyerang sosok dari si Yada dengan menggunakan pisaunya. Tapi si Yada sudah lebih cepat untuk menghilang. Kemudian ketika ada pertemuan di kamar mandi, si Yada juga akan diancam oleh sosoknya si Ayub, tapi lagi dan lagi gagal. Kemudian di keesokan harinya ketika si Yada tengah bersantai di bawah pohon, Ayub dari atas akan menggunakan skillnya untuk menghabisi Yada. Lagi dan lagi dia gagal melakukan hal itu. Yada pun saat ini mendapatkan laporan dari anak buahnya jika kini Gate telah muncul. Yada kemudian juga sadar jika si pemula ini mengikuti dirinya. Ya, si Ayub terpaksa kini berbohong dengan mengatakan jika dia merupakan penggemar dari Yada, sehingga dia pun membuntuti keberadaan Yada ini. Yada kemudian lantas mengatakan sesuatu kepada si Ayub alias Jiang Yuan. Sebelumnya, aku bilang levelmu belum cukup tinggi. Kalau kau masuk ke dalam gate tingkat tinggi, kau tidak hanya tidak akan bisa melindungi diri sendiri, dan kau akan menjadi beban bagi kami semua. Jiang Yuan yang mendengar itu pun kesal. Dia mengatakan, sepertinya pemimpin telah meremehkan seseorang. Dan aku pastikan aku tak akan membebani kalian semua. Mendengar adanya jawaban yang semacam itu membuat Yada kembali memberikan pendapat. Dari mana kepercayaan dirimu itu berasal? Kamu kemarin butuh bantuan adikmu saat di gate dengan serangga berakar alias si cacing itu. Dan saya jamin kau tidak akan bisa bertahan di gate dengan level yang lebih tinggi. Di sini Jiang Yuan kembali menjawab hal itu. Level, skill dan bakat pemimpin seharusnya tak sesuai. Dan kalau dilihat dari sekarang, organisasi kita yaitu Trade Union sekarang ini tak banyak yang bisa mencapai level S sepertimu. Apalagi sekarang banyak monster gate tingkat tinggi yang sedang berkeliaran. Atas adanya hal yang semacam ini membuat Yada berkomentar, dari mana informasi rahasia Union bisa kau ketahui? Dengan apa yang terjadi ini membuat sosok dari Jiang Yuan mengatakan, meskipun levelku tidak tinggi, aku punya kemampuan untuk mengidentifikasi apapun. Aku yakin sebagai pemimpin Union, kau tahu akan kegunaanku di dalam tim nantinya. Setelah itu, si Ayub cukup teringat akan masa lalunya, di mana dulu dia punya sebuah binatang yang dikenal dengan nama Meerkat. Meerkat adalah monster tingkat tinggi pertamanya yang dia tingkatkan dulu. Dan Ayub pun sadar tentang betapa bahayanya si hewannya itu. Bahkan dia pikir dia juga tak mampu untuk membunuh beastnya itu di saat beastnya itu mengamuk. Singkatnya, sosok dari Jiang Yuan beserta yang lainnya kini berhasil tiba di tempat yang seharusnya mereka jalankan. Di tengah banyaknya gunung Merapi yang aktif itu, si Ayub kini mulai mengatakan kepada yang lainnya. Alatnya itu menunjukkan Meerkatnya muncul beberapa kali di jalan masuk gunung berapi kita. Kalau sudah kelihatan nanti, baru aku bisa mengidentifikasi level dan skillnya. Yada yang ada di sana pun paham akan situasi yang ada itu, dan dia mulai mengatakan kepada yang lainnya, ikuti aku, ingat untuk bertindak dengan gesit dan jangan pernah gegabah. Semua yang tergabung dalam kesempatan itu kini mengerti akan percakapan dari Yada itu. Dan di balik ini semua, ternyata si Ayub telah merencanakan sesuatu. Dia mengatakan dalam hatinya, saat si bisku nanti muncul, gunung berapi di gate ini akan meletus. Mereka semua ini akan mati terbakar. Inilah yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh Raja Iblis sepertiku. Ayub pun kini berhasil untuk meninggalkan grupnya itu, dan dia tidak diketahui siapapun. Dia juga mengatakan, aku akan diam di sini menunggu Meerkatku tiba, dan nanti aku bisa kembali untuk menjadi Raja Iblis. Ketika dia tengah kepikiran akan hal itu, tak diduga banyak Meerkat yang kini mendatanginya. Dengan kondisi ini yang lain juga terkena akan hal itu. Mereka semua pun kini merasa jijik
dengan hewan-hewan kecil itu. Dengan kondisi ini juga membuat si Ayub mulai berkata, kenapa ini sangat berbeda dengan yang dulu? Banyak sekali mirkat yang ada sekarang, yang mana yang sudah kutinggalkan aku sangat tidak dapat untuk memilihnya. Tak lama setelah itu akhirnya mirkat yang asli pun muncul di permukaan, dan itu memberikan sebuah kesan yang sangat menakutkan. Semua orang pun mulai panik dengan apa yang ada di hadapan mata mereka itu. Dan di saat situasi tengah mencekam, Yada pun tidak gentar sedikit pun. Dia akan mencoba menghadapi bis yang menakutkan ini. Dia mulai membentuk sebuah formasinya. Air membeku, api membentuk tubuh emas. Cahaya suci muncul berdiri dalam formasi. Sebuah serangan yang cukup besar pun akan dikeluarkan oleh Yada bersamaan juga dengan tim yang ada di belakangnya. Efek serangan yang semacam itu pun memberikan sebuah kesan yang tak terduga di arena itu. Semua petarung kini mencoba menghadapi bis liar yang ada. Dan sayangnya, serangan yang dikeluarkan oleh para anggota tim masih belum mengenai sosok dari bis tersebut. Bis seakan-akan menjadi sangat ganas sekali, dan dengan kondisi ini membuat si Ayub pun sadar jika situasi ini berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Saat ini meski sosok dari bis belum menyatu dengan Ayub, dia sudah berubah menjadi ke tahap bentuk akhir. Di tengah kondisi ini, Yada mulai memberikan semangat kepada yang lainnya. Semuanya jangan panik, pertahankan formasi kita ini. Sesaat setelah itu, si bis kini mulai mengeluarkan sebuah pesonanya, yang ini membuat banyak pihak tidak fokus sama sekali dan langsung melepaskan formasi mereka. Orang-orang pun kini tak dapat untuk menjaga formasi serangan itu sehingga membuat Yada pun kini terdiam. Yada pun kini mulai menanyakan kepada si Jiang Yuan ini, kamu dapat mengenali kemampuan dan ciri-ciri binatang dalam dungeon. Cepat, katakan bagaimana untuk cara menghadapi yang ini. Sosok dari Jiang Yuan pun kini mulai melakukannya. Dia menggunakan mata penyelidiknya, dan dia pun kini berhasil mengetahui jika kekuatan dari bis ini adalah setingkat dengan Double S. Ya, binatang ini merupakan rubah kucing dewasa. Mempunyai atribut serangan campuran mental dan fisik. Kemampuan yang pertama, bulu putih bersinar, mengabaikan pertahanan fisik lawan dan mengurangi kemampuan bergerak dari lawan. Yang kedua adalah pesona cuitan, di mana ekor putih menembakkan hati, merebut pakaian lawan, dan menurunkan suhu tubuh hingga di bawah 0. Bisa menumpuk sebanyak 3 kali lipat. Ketiga adalah wilayah es abadi. Serangan kelompok dan bulu putih berubah menjadi jarum perak yang berputar seperti angin yang begitu kencang, yang akan membentuk wilayah suhu 0 absolut. Di sini si Ayub mulai mengatakan dalam hatinya, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, kemampuan rubah kucing ini naik level lebih cepat dan melonjak. Pesonanya juga membuat movement semua orang berkurang seketika. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, sosok dari Ayub pun mencari tempat yang aman. Dia melakukan ini karena sejatinya musuh dia bukanlah bis, tapi para manusia ini. Ayub mulai mengatakan kepada si Yada, binatang dungeon ini bukan yang bisa kita hadapi. Dia bisa mengabaikan semua pertahanan dan serangan fisik. Kalau tidak segera mundur, kita akan mati dalam kebekuan. Yada pun kini cukup mengerti akan hal itu. Tapi dia mengatakan, informasi dari terminal menunjukkan bahwa dungeon ini hanya tingkat menengah. Tak kusangka malah bertemu binatang dungeon yang begitu kuat. Kalau terus bertarung seperti ini, kerugian akan kita dapatkan dan itu akan besar sekali. Hanya bisa untuk mencari dan mengulur waktu terlebih dahulu. Sosok dari si Yada pun kini mulai mencari alternatif lain. Dia kini mencoba untuk menahan segenap gempuran cinta yang dikeluarkan oleh si bis itu. Yada mulai berusaha untuk fokus. Yada pun kini mencari sebuah hal lainnya untuk dilakukan. Dia kembali mencoba untuk menggunakan kemampuannya, tapi lagi dan lagi dia pun gagal akan hal itu. Dan saat ini si bis benar-benar menguasai tempat pertempuran.
Dia pun kini semakin mengamuk seketika dan ini membuat Syada dan juga Ayub cukup khawatir. Saat ini, Syada mengatakan kepada si Jiang Yuan alias Ayub ini, "Kau sudah melakukan yang terbaik. Pergi dari sini dulu, sisanya serahkan padaku." Di saat ini terjadi, tak diduga, Ayub mendapatkan notifikasi dari sistem. Sistem mengatakan, "Keberuntungan mendapatkan penjaga hati sejati membuka kemampuan kilat cepat. Dalam 1 hari bisa melakukan perpindahan instan selama 10 menit." Jiang Yuan pun kini senang akan hal ini, karena ini datang tepat pada waktunya. Dia pun kini berdiri tepat di hadapan Daryada sambil menegaskan, "Ini adalah waktuku untuk beraksi." Dan tanpa pikir panjang lagi, si Jiang Yuan pun mulai menghadapi bisnya itu. Dengan kecepatan yang dia miliki, dia berhasil menghindar setiap serangan yang dikeluarkan oleh bis tersebut. Kali ini si bis semakin mengamuk, tapi si Jiang Yuan berhasil memanfaatkan momen untuk bisa mencapai titik tertinggi dari bis itu. Hingga pada akhirnya, si Jiang Yuan berhasil tiba di hadapan mata dari si bis itu. Dengan kondisi ini tanpa pikir panjang lagi, si Jiang Yuan alias Ayub lantas langsung meneteskan darahnya di sana sebagai bentuk pengabdian. Dan siapapun bis yang terkena tetesan darah ini akan menjadi bis kepunyaan dari si Ayub. Ayub benar-benar dapat melakukan hal itu, sehingga dia pun berhasil menjinakkan bisnya itu. Dengan kondisi yang terjadi ini, membuat banyak pihak pun kini terkejut dan tak menyangka bahaya kini hilang seketika. Dan si bis tadi sudah resmi di dalam genggaman dari si Jiang Yuan. Orang-orang pun kini mulai mendekat ke arah si Jiang Yuan itu untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Juga ada di sana. Dia mulai menanyakan kepada Jiang Yuan, apakah dia tidak apa-apa. Jiang Yuan seakan-akan menyembunyikan sesuatu di tempat itu. Sosok Daryada mencoba mencari di manakah binatang tadi. Ya, kini orang-orang mulai berkomentar karena seakan-akan si Jiang Yuan ini ingin menjadikan binatang dungeon itu miliknya sendiri. Padahal ini semua adalah hasil dari kerja sama mereka. Ini adalah barang milik kuil mereka. Di sini Jiang Yuan pun mau tak mau lantas langsung mengatakan jika pada saat ini binatang dungeon tadi telah berubah menjadi manusia. Sosok dari Jiang Yuan pun lantas menunjukkan hal itu, dan ini membuat banyak pihak sangat terkejut dan tak menyangka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini si bis yang tadi sangat liar kini telah berubah menjadi manusia. Hal ini membuat banyak orang kaget dan terkejut. Saat ini si bis berhasil dikendalikan dengan sepenuh hati oleh si Ayub itu, sehingga tidak akan kabur kemanapun. Atas adanya hal yang semacam ini membuat Ayub yakin jika dia mampu untuk mengarungi kehidupannya yang ini. Meskipun dia akan melangkah dengan sulit, tapi setidaknya dia yakin dia masih bisa bertemu dengan para pendukung yang dia temukan dahulu. Dia juga bisa meningkatkan keterampilan pribadi selangkah demi selangkah dengan sebaik mungkin. Nanti, ketika dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia rasa dia tak perlu lagi untuk memakai hal-hal yang berbau sampah. Dia akan segera mencapai level A terlebih dahulu. Tak lama kemudian, dengan kehadiran dari si bis yang berubah menjadi wanita itu, para manusia mulai berkomentar. Mereka kini mengatakan, mungkinkah si bis ini mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dunia manusia? Ini sangat berbahaya sekali. Aliansi Serikat Buruh menghabiskan banyak uang untuk membunuh semua monster yang menyerbu dunia manusia. Kita tidak boleh membiarkan dia masuk begitu saja. Dengan adanya ancaman yang semacam ini, tentu saja Ayub mencoba untuk melindungi bisnya itu. Di saat ini terjadi, sosok dari si kapten mencoba untuk mengatakan kepada si Jiang Yuan, "Jiang Yuan, tolong beritahu saya dulu apa yang sedang terjadi ini." Jiang Yuan kini mulai berkata, jika ini terjadi karena rubah mampu untuk berevolusi menjadi bentuk utamanya dan telah berhasil
dijinakkan oleh si Jiang Yuan ini. Jiang Yuan juga menambahkan kepada Kapten, krisis penjara bawah tanah telah berakhir dan kita dapat mengambil kembali tim kita untuk pulang. Di saat ini terjadi, si Kapten belum ingin melakukan hal itu karena dia belum tahu apa trik yang digunakan oleh Jiang Yuan untuk menjinakkan bis ini. Jiang Yuan cukup terdiam akan hal itu, namun dia berusaha untuk memberikan penjelasan selogis mungkin. Tapi sayang, orang-orang yang ada di sana pun kini banyak yang tidak percaya dengan perbuatan dari si Jiang Yuan itu. Mereka bahkan mengatakan, anak ini berada pada level E yang sangat rendah sekali. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bisa mendekati replika binatang itu, apalagi menjinakkannya. Biasanya, ada rahasia tersembunyi yang sedang dia mainkan. Si Ada kembali menanyakan kepada Jiang Yuan, saya tak peduli metode apa yang harus Anda gunakan itu, dan menurut peraturan yang ada, sosok dari bis ini harus kita bunuh dan kita serahkan ke petinggi kita. Semuanya mulai menyiapkan pedang mereka untuk memburu sosok dari Ayub dan juga si bis itu. Jiang Yuan kini menegaskan kepada yang lainnya, saya sudah bilang jika saya ingin mencoba untuk menolak hal ini. Semua anggota pun kini mulai panas dan geram, seakan-akan ingin segera membunuh si Jiang Yuan di sini. Jiang Yuan berusaha untuk memberikan sebuah analogi. Kalian ingat bahwa ada klausul dalam konvensi yang menyatakan setiap buruan yang berhasil didapatkan oleh seorang, maka orang lain tidak mampu untuk merampas hal itu. Ini adalah sebuah aturan, jadi kalian harus tunduk akan hal itu. Meski mendengarkan statement itu, Yada cukup menolak. Dia kembali mencoba menyentuh si bis, namun dengan lantangnya, si Jiang Yuan lantas langsung mencegahnya. Jiang Yuan pun kini mencoba untuk melangkah untuk kembali ke kediamannya, tapi jelas saja dia dihadang oleh pasukan anggota itu. Mereka mengatakan, jangan pikir kau bisa lolos dari kami. Tinggalkan bis ini, maka kau bisa untuk lolos. Tapi sayang, pergerakan yang dilakukan oleh Jiang Yuan berhasil membuat mereka semua pun kini kebingungan. Jiang Yuan kini berhasil untuk menggunakan kecepatannya, tapi sayang dari arah belakang Yada mencoba untuk menyerangnya dengan sebuah pukulan yang amat mematikan. Tapi untungnya itu berhasil dihindari oleh si Jiang Yuan. Kini Yada mulai berdiri dengan kokohnya. Dia mencoba memberikan penjelasan kepada Jiang Yuan itu. Jiang Yuan, bis ini sangat berbahaya dan kita masih belum tahu tentang bentuk akhir dari perkembangannya. Kita tak bisa membiarkan dia hidup dan tinggal. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar karena kau mencoba untuk melindungi bis tersebut. Di tengah kondisi yang terancam seperti ini, Jiang Yuan berhasil mendapatkan notifikasi dari sistem yang menjelaskan jika pada saat ini Jiang Yuan dapat untuk menaikkan level dari bisnya itu, sehingga dapat mengeluarkan kemampuan lainnya. Jiang Yuan pun mulai senang akan hal itu dan tanpa basa-basi lagi dia bergegas untuk mengeluarkan skill dari bisnya itu. Dan akhirnya makhluk-makhluk kecil pun kini muncul seketika dan mencoba menghalangi pergerakan dari para musuh yang ada. Semuanya pun mulai kebingungan dan frustasi dengan apa yang ada di hadapan mereka ini. Momen yang semacam ini juga berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh si Jiang Yuan untuk mengalahkan satu persatu yang mencoba untuk menghadangnya. Kini Jiang Yuan kembali bertemu dan berhadapan dengan Yada. Untungnya Yada berhasil diganggu oleh para bis kecil yang ada. Atas adanya hal yang semacam ini, membuat banyak pasukan dari Yada pun kini mulai terombang-ambing dengan ancaman yang mereka terima. Tapi meski demikian, pasukan Yada berhasil membentuk sebuah formasi sehingga itu mengenai tubuh dari si Jiang Yuan. Jiang Yuan dan bis pun cukup terpukul akan adanya serangan yang semacam itu. Dengan kondisi ini membuat Jiang Yuan pun kemudian mengatakan, brengsek, terlalu banyak orang di tempat ini dan terlalu banyak keterampilan. Jadi, aku harus cepat untuk menangani ini semua. Ketika sosok dari Jiang Yuan menggunakan mata rainya, dia berhasil mengetahui tentang kelemahan yang ada dalam formasi itu. Dia bergegas dengan kecepatannya untuk menyerang salah satu di antara mereka. Hingga akhirnya Jiang Yuan berhasil melakukan itu dan berhasil membuat salah satu terpojok begitu saja. Jiang Yuan kini tanpa pikir panjang langsung menghantamnya dengan pukulan.
Tapi di saat yang bersamaan juga, sosok dari Yada kini mencoba untuk menyerang si Jiang Yuan. Pertarungan di antara keduanya kini tak dapat untuk dihindari. Serangan kembali diarahkan oleh Yada, tapi kali ini itu berhasil dihindari oleh si Jiang Yuan. Jiang Yuan pun sadar jika dia terlalu jauh ketimbang sosok Yada ini. Apalagi saat ini waktu skill flashnya hampir habis. Dan tentu ini akan menjadi sebuah penghambat dalam kecepatannya. Keduanya pun kini saling berdiri tegar. Mereka akan menyiapkan sesuatu. Di sana mereka berdua mulai membahas tentang hal yang sedang terjadi ini. Jiang Yuan mengatakan jika sekelompok orang ini telah melakukan sebuah masalah, padahal dialah yang telah berhasil untuk menjinakkan bis ini. Jadi sepenuhnya ini adalah hak untuk dirinya. Yada kini cukup terdiam akan hal itu, tapi orang-orang yang ada di belakang Yada kini mulai berkomentar. Mereka mengatakan jika Jiang Yuan ini telah secara terbuka menentang serikat pekerja. Mereka sangat menyuruh Yada untuk melakukan sesuatu, tapi Yada segera menghentikan perdebatan itu. Yada juga mengatakan kepada si Jiang Yuan, setelah krisis invasi terjadi, serikat pekerja hanya akan membunuh Warcraft atau bergegas kembali ke penjara bawah tanah. Anda saat ini dapat membawa bis itu keluar, tapi serikat pekerja harus menguji tingkat keamanan dan bahayanya terlebih dahulu sebelum memastikan apakah tidak bahaya dia dibawa ke dunia manusia. Jiang Yuan yang mendengarnya kini mengatakan jika dia akan bertanggung jawab atas segala hal yang mungkin akan terjadi nantinya. Si bis pun kini sadar jika sosok ini benar-benar akan melindunginya. Singkatnya, pengetesan pun kini mulai dilakukan dan saat ini si bis akan mendapatkan sebuah perlakuan khusus. Dan akhirnya sampel pun keluar dan kini nilai yang ditunjukkan untuk si gadis hanya berada di tahap E saja. Kekuatan yang semacam ini jelas bukanlah ancaman bagi para manusia. Dan dengan begini, orang-orang pun segera memberikan bis itu kepada si Jiang Yuan. Karena Jiang Yuan sama-sama punya level rendah seperti bisnya itu. Dengan kondisi ini, Yada cukup bingung. Dia kemudian menyuruh sosok dari Jiang Yuan untuk melakukan pengetesan terhadap tahap kekuatan yang dimiliki Jiang Yuan saat ini. Jiang Yuan pun bergegas melakukan hal itu dan lagi dia mendapatkan hasil E saja. Dengan kondisi ini, Yada pun segera menyuruh Jiang Yuan untuk segera membawa bisnya pulang. Di dalam hatinya, Yada juga mengatakan level dari bocah ini belum meningkat, tapi performanya di dungeon sama sekali tidak seperti level E. Dia jauh lebih kuat daripada itu. Sedangkan di dalam hatinya si Jiang Yuan, dia pun mengatakan, saya akhirnya selesai dengan keributan yang terjadi tadi. Dan akhirnya rencana saya perlahan berjalan dengan lancar. Kemudian tanpa pengetahuan dari si Jiang Yuan, ternyata Yada telah mempersiapkan seorang agen khusus untuk menyelidiki sosok dari Jiang Yuan itu. Sosok yang ditugaskan ini bernama si Ding. Ding pun bergegas untuk menjalankan segala perintah dari Yada itu. Beberapa waktu kemudian kita pun kembali diperlihatkan dengan si Jiang Yuan yang saat ini mencoba untuk mendaftarkan dirinya agar bisa untuk bergabung dalam dungeon D. Ya, dia akan pergi ke dungeon level D untuk mencari tahu tentang sesuatu. Saat ini dia mencoba untuk memburu para bisnya yang ada di kehidupannya yang dulu. Dengan kondisi yang terjadi ini, banyak orang yang tidak percaya dengan tindakan dari Jiang Yuan itu. Karena bagi mereka, Jiang Yuan terlalu memaksakan diri. Jiang Yuan masih berada di level E dan sangat sulit untuk menghadapi dungeon level D nantinya. Si gadis yang mendengar adanya ejekan yang semacam itu membuat dirinya pun kini cukup kesal. Namun itu dapat ditenangkan oleh si Jiang Yuan. Karena Jiang Yuan sudah paham dengan situasi yang akan dia lakukan. Setelah itu, si pegawai menanyakan kepada Jiang Yuan apakah ada peralatan yang mungkin dibutuhkan oleh Jiang Yuan nantinya. Tapi sayang Jiang Yuan menolak hal itu. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah minuman yang bisa untuk melepas dahaganya.
Dia pun bergegas mendapatkan hal yang semacam itu. Kemudian Jiang Yuan dan si gadis pun kini pergi untuk mengunjungi dungeon yang ada. Dan lagi di sana ketiga orang tadi mencoba untuk memprovokasi si Jiang Yuan itu. Jiang Yuan kini sadar jika orang-orang yang ada di dekatnya merupakan orang-orang yang kemampuannya di atas level D. Jiang Yuan pun benar-benar bingung kenapa orang-orang ini mencoba untuk masuk ke dalam dungeon level D yang dimana itu jauh di bawah kemampuan mereka. Secara otomatis ini sudah melanggar aturan. Dan saat kemudian salah satu ketua geng mereka mencoba untuk menyentuh si gadis itu, tapi dengan secepat kilat Jiang Yuan segera menjatuhkan mereka semua. Jiang Yuan pun akan segera untuk masuk ke dalam dungeon itu dan akhirnya mereka pun tiba di tempat itu. Di sana tanpa diketahui sosok dari Jiang Yuan telah melihat sesuatu yang mengerikan di mana terdapat banyak sekali darah yang berceceran. Sepertinya sudah terjadi pembantaian di tempat ini. Dan benar saja, sesaat kemudian Jiang Yuan menyaksikan sendiri segerombolan pasukan manusia mencoba untuk membantai para bis yang jelas tidak punya kekuatan sama sekali. Bis-bis itu pun kini dikalahkan dengan mudah. Dan pada akhirnya ini sedikit membuat sosok dari Jiang Yuan merasa terkejut. Jiang Yuan sadar tindakan manusia ini sangat sampah sekali yang menargetkan hewan-hewan kecil dengan tujuan untuk mendapatkan skill yang beragam dari pembunuhan itu, untuk mendapatkan poin pengalaman sekaligus. Kemudian Jiang Yuan juga mendengar jika pada saat ini ada teriakan yang khas di telinganya. Dia pun bergegas pergi ke sana. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan seekor burung yang saat ini tengah dirantai oleh pasukan manusia. Di sana para manusia pun akan segera untuk menundukkan bis ini untuk mencapai sebuah poin pengalaman yang baru. Jiang Yuan dan si gadis pun mengetahui akan adanya hal yang semacam itu. Di sana Jiang Yuan juga sadar jika burung itu merupakan monster penting keduanya. Di pertemuan pertamanya dahulu saat itu, dia tanpa sengaja diracuni oleh racun tipe tanah. Ya, si Jiang Yuan alias Ayub kemudian melarikan diri ke penjara bawah tanah. Dan racun itulah yang mendetoksifikasinya, yaitu sosok si burung ini. Awalnya burung ini diintimidasi oleh orang-orang dan kekuatan tempurnya hampir 0%. Ayub yang saat itu perkasa lantas memperkuatnya menjadi satu-satunya monster penyembuh dengan atribut tempur yang sangat luar biasa. Ayub menjadikan hewan itu jauh lebih tangguh dan jauh lebih kuat dalam mode pertempurannya. Saat ini si burung pun benar-benar dicoba untuk ditahan oleh segerombolan pasukan yang sebenarnya tidak boleh datang ke sini karena kekuatan mereka ini jauh dibanding dengan dungeon ini. Burung ini pun terus menjerit kesakitan dan dia sebagai burung yang bernama Feng Luang mencoba untuk memberontak, tapi sayangnya itu sangat sulit untuk dilakukan. Si pemimpin kelompok kini mencoba untuk segera membinasakan burung itu, tapi seketika saja seseorang kini menghalanginya dengan kemampuan. Semua orang itu pun kini perlahan-lahan gerakannya dihentikan oleh sebuah tekanan es yang langsung menyelimuti kaki mereka. Dan ternyata itu adalah ulah dari sosoknya si Jiang Yuan bersama dengan si gadis. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini sosok dari Jiang Yuan mulai turun tangan. Dan kini dia mulai berhadapan dengan para kroco itu. Saat ini Jiang Yuan segera untuk menebas rantai yang menjadi simbol penghancuran untuk burungnya. Dengan apa yang terjadi ini orang-orang pun mulai kesal dan si ketua juga sangat kesal. Dia mengatakan, dari pakaian yang kau gunakan itu sepertinya kau ini baru merupakan seorang junior level A. Dan kali ini kau malahan ingin berurusan dengan kami semua. Nak,
kau tidak akan bisa untuk keluar dari sini. Di sana si Jiang Yuan mulai mengatakan, kalian semua telah melanggar aturan dari serikat pekerja. Kalian semua adalah pemain level C dan level A. Kalian malah pergi ke ruang dungeon level D. Apakah kalian mencoba untuk melemahkan kekuatan guild dengan cara untuk membunuh bis-bis yang lemah? Kalian begitu pengecut sekali. Mendengar hal yang semacam itu membuat si ketua kini tampak semakin kesal. Dan tak berselang lama kemudian, rekannya pun juga datang ke sana untuk mengalahkan Jiang Yuan. Dengan kedatangan orang ini membuat Jiang Yuan kini mengatakan dalam hatinya, setelah bis Melfokku ini bertransformasi ke dalam bentuk manusia, levelnya menurun dan skill serangannya tidak bisa untuk menjebak orang-orang ini. Saya harus segera untuk memikirkan sebuah cara. Di saat ini terjadi sosok agen khusus yang diperintahkan oleh Yada sebelumnya berhasil memata-matai pergerakan dari si Jiang Yuan itu. Dia bahkan mengatakan jika Jiang Yuan sangat berani untuk menghadapi para penantang yang jauh di atasnya. Pertarungan kemudian kembali terjadi di arena pertempuran itu. Jiang Yuan berhasil menangkis salah satu serangan. Tapi serangan tak berhenti sampai di sana. Wakil ketua juga berniat untuk menyerang si Jiang Yuan dari arah belakang. Tapi si Miao jelas tidak membiarkan hal itu. Selaku bis dari tuannya, dia akan mempertahankan tuannya sebaik mungkin. Ketika ini terjadi, sosok dari Jiang Yuan semakin kewalahan menghadapi orang-orang yang ada di sana. Di dalam hatinya, Jiang Yuan pun mengatakan level kedua orang ini jauh lebih tinggi dariku. Dan kekuatan di balik senjata mereka setidaknya beberapa kali lipat dibanding senjataku. Saat ini Jiang Yuan pun berhasil dipukul mundur oleh kedua orang itu. Kedua orang itu pun kini semakin sombong dan semakin berniat menyerang ke arah si Jiang Yuan, hingga membuat Jiang Yuan semakin terdesak. Di saat ini terjadi, Jiang Yuan mengatakan dalam hatinya, sakit yang seperti ini sudah lama sekali tak kurasakan. Pertarungan di hidupanku yang sebelumnya pada dasarnya adalah luar biasa. Dalam hitungan detik aku dapat mengalahkan lawan dan aku jarang merasakan kesakitan. Dan saat ini rasa sakit ini telah merangsang keinginan dari si Jiang Yuan untuk bertarung lebih agresif. Jiang Yuan tanpa pikir panjang lantas menggunakan kecepatannya yang membuat kedua orang itu mulai kocar-kacir. Jiang Yuan mulai mengambil alih permainan dan saat ini dia mencoba untuk menyerang salah satu di antara mereka. Serangan itu dapat ditahan oleh seseorang itu karena pada saat ini Jiang Yuan juga sadar jika kecepatannya mulai melambat. Hal ini bisa terjadi karena dia sudah terlalu lama menggunakan teknik kecepatan ini semenjak dia belum berada di dungeon. Sosok dari Jiang Yuan pun mengatakan, saya telah menggunakan skill flash saat pertama kali masuki dungeon dan sekarang skill tersebut dalam masa cooldown. Atas adanya hal yang semacam ini, sosok dari Jiang Yuan masih tetap untuk tenang. Dan ketika pertarungan semakin memanas, tiba-tiba gerombolan pasukan itu pun dihantam dengan sebuah teknik yang sangat kuat sehingga membuat mereka berdua terpukul begitu saja. Dan ternyata dalang dibalik semua ini adalah si Kapten Yada. Kapten Yada kini datang ke sana dengan raut kepercayaan diri yang begitu tinggi. Dan ini membuat sosok dari Jiang Yuan sadar akan kemampuan dari Yada ini. Bahkan di kehidupannya yang sebelumnya ketika dia masih menjadi si Raja Iblis, si Yada berhasil untuk melukainya. Kemudian Yada mulai mengatakan kepada orang-orang itu, kalian telah melanggar peraturan. Kalian telah curang untuk melintasi tingkat di ruang dungeon tingkat rendah. Dan kalian bahkan telah menyerang sesama anggota serikat pekerja. Padahal itu sudah tertera di aturan kita. Kalian telah melanggar semuanya. Pasukan itu pun kini mulai terdiam sejenak. Tapi meski demikian mereka semua ini tampak tenang. Mereka bahkan saat ini tidak segan-segan untuk membantah argumen dari Yada itu. Mereka mengatakan, siapa kamu berani untuk mengatur kehidupan kami? Keluarga Xiao kami tak pernah takut akan siapapun. Dan kedua saudara itu pun tanpa pikir panjang lagi langsung menggunakan sebuah teknik mematikan mereka
untuk diarahkan ke Yada. Yada yang mengetahui hal yang semacam ini bergegas untuk mengeluarkan pedang suci ketiganya. Dia berhasil dengan mudah membantai teknik yang digunakan oleh kedua saudara tadi, dan bahkan membuat kedua saudara itu mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Meski demikian, mereka tetap tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan gerombolan pasukan yang dia miliki, mereka saat ini bergegas untuk mengepung pergerakan dari Yada. Ketika Yada sedang bertarung, si Jiang Yuan dan si gadis pun bergegas untuk menemui burung kesayangan milik si Jiang Yuan ini. Tapi lagi dan lagi dia dihadang oleh pasukan musuh. Ya, dengan kondisi ini, mau tak mau sosok dari Jiang Yuan segera mengaktifkan modul skill dari kepunyaan Beast-nya. Dengan skill yang semacam ini membuat keduanya pun tampak dengan mudah dikalahkan oleh Jiang Yuan. Jiang Yuan tak tanggung-tanggung kemudian lantas langsung melepaskan rantai yang terikat pada tubuh si burungnya itu. Burung yang bernama Feng Luang itu pun akhirnya terbebas begitu saja dan memberikan kesan yang luar biasa pada orang-orang di sekitarnya. Dan dengan kekacauan yang dibuat oleh Feng Luan ini membuat sosok dari Jiang Yuan sadar jika saat ini Feng Luan dalam kondisi marah. Si gadis mencoba untuk menghentikan aksi dari Feng Luang itu. Ketika yang terjadi, kemarahan semakin liar dan Feng Luan sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Dan keganasan dari si Feng Luan ini membuat banyak pihak kini mulai sadar akan ketangguhannya. Yada beserta yang lainnya yang tadi kini bertarung kini mulai mencoba untuk menghadang gempuran dari si Feng Luang itu. Di sini, si Jiang Yuan mengatakan Feng Luan ini awalnya sangat jinak dan tidak pernah aktif menyerang makhluk lain. Kali ini dia pasti sangat emosi sekali. Di saat ini terjadi, sosok dari Jiang Yuan mencoba untuk menghentikan aksi yang digunakan oleh si Feng Luan itu. Si Jiang Yuan pun mencoba untuk memburu Feng Luan dengan menggunakan pedangnya, tapi seketika Feng Luan bergegas mengaktifkan kemampuannya, di mana sebuah bola kini lantas menjadi sebuah pelindung dari Feng Luan itu. Itu berupa tubuh awan angin yang hangat. Dalam mode serangan, ini dapat menciptakan penghalang berbentuk bola dengan udara untuk melarang musuh mendekatinya. Atas adanya hal ini membuat si Jiang Yuan sadar jika perisai ini tidak dapat ditembus oleh pedang kepunyaannya. Jiang Yuan saat ini benar-benar terperangkap dalam bola itu dan semakin lama bertarung, bola ini semakin menyusut dan akan membuat si Jiang Yuan hancur di dalam bola itu. Semuanya mulai panik dengan apa yang sedang terjadi ini. Jiang Yuan pun segera menunjukkan sesuatu kepada Feng Luan ini tentang kedekatan mereka dahulu, di mana benda ini sangat berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan menghirup adanya aroma dari benda itu, membuat si Feng Luan kini mulai sadar dan kembali dalam mode normalnya. Atas adanya hal yang semacam ini, semuanya pun tampak panik dan sangat tidak menyangka. Jiang Yuan pun kini mendekat ke arah Feng Luang dan kini dia mendapatkan nilai pengalaman level setara 500 poin. Dia juga dapat untuk merekrut alias mendapatkan Beast tingkat D. Sistem juga memberikan berbagai hadiah khusus kepada si Jiang Yuan. Ada item yaitu busur recharge, busur dan anak panah jarak jauh. Kemudian ada alat peraga cincin luar angkasa yang dapat punya ruang besar untuk menyimpan alat peraga yang juga dapat menyimpan segenap peralatan khusus. Dan dengan adanya cincin penyimpanan yang seperti ini, dia pun segera meletakkan Beast Feng Luannya untuk masuk ke dalam cincinnya terlebih dahulu. Dia pun berhasil melakukan hal yang semacam itu. Atas segala yang terjadi ini membuat si kedua saudara pun kini sadar jika sosok dari si Jiang Yuan telah mengacaukan rencana mereka. Mereka jelas akan membalaskan ini semua. Setelah itu terjadi perbincangan sedikit antara si Yada dengan si agen khususnya. Si Yada memarahi agen khusus karena sudah terlambat memberikan informasi tentang keberadaan dari Jiang Yuan yang diserang oleh sekelompok pasukan yang telah melanggar peraturan. Si agen mengatakan jika dia tadi tidak sengaja untuk memperlama hal itu karena dia melihat Jiang Yuan langsung mencoba mengalahkan pasukan itu dengan kemampuannya. Ya, setelah itu
si agen benar-benar meminta maaf kepada si Ada. Kemudian si Ada mulai berbincang dengan si Jiang Yuan. Dia mengatakan kepada Jiang Yuan, "Saya tak menyangka kau tahu banyak tentang dungeon 2673 ini. Dan kau juga bahkan tahu tentang binatang yang ada di bawah tanah ini yang dapat ditundukkan dengan anggur." Si Ada juga menanyakan apakah kau sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Jiang Yuan yang mendengar hal itu kini lantas akan mengatakan sesuatu kepada si Ada. Dan ketika Jiang Yuan hendak bicara, tadi diduga segerombolan pasukan milik si Ada kini datang ke sana. Mereka tiba ke sana karena mereka mendengar informasi jika Yada tadi berurusan dengan Dark Legion, yaitu keluarga Xiao sebelumnya. Saat ini sosok dari Yada pun tengah menginterogasi si Jiang Yuan sepenuhnya. Jiang Yuan kini dalam tekanan yang besar. Jiang Yuan diperintahkan oleh Yada untuk memberikan segenap informasi yang Jiang Yuan ketahui. Yada juga mengatakan, "Jiang Yuan, Anda mengatakan bahwa Anda dapat melihat data bentuk kehidupan, tapi ini tidak menjelaskan mengapa Anda mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh si Feng Luan Beast itu sebelum kau memasuki dungeon." Ketika ini terjadi, sosok dari agen khusus juga mempertanyakan akan kemampuan dari si Jiang Yuan itu. Karena pada dasarnya jika seorang hanya mempunyai level A, dia tidak mungkin bertahan lebih lama menghadapi pasukan dari Xiaoda dari Dark Legion. Ya, dengan hal yang semacam ini membuat si Jiang Yuan kini mulai berkomentar. Dia mengatakan, "Aku tak menyangka, Yada, kau telah menyewa seorang untuk mengikutiku secara diam-diam." Ketegangan semakin menjadi-jadi. Orang-orang kini mulai bertanya bagaimana cara yang digunakan oleh si Jiang Yuan untuk mengubah si rubah sebelumnya menjadi ke dalam bentuk manusia menjadi seorang gadis. Orang-orang kini sadar jika kemungkinan sosok dari Jiang Yuan juga merupakan seorang monster. Yada mulai terpengaruh akan adanya argumen yang semacam itu, dan saat ini Yada bergegas menyuruh Jiang Yuan untuk segera menegaskan dengan lantang tentang segala informasi yang dia rahasiakan. Ya, saat ini si Jiang Yuan benar-benar dalam kondisi yang terkepung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Dan dengan kondisi ini membuat si Jiang Yuan sadar jika dia merasakan sebuah perasaan seperti dikepung ketika dia menjadi Raja Iblis di kehidupan yang sebelumnya. Orang-orang kini mulai menyiapkan kemampuan mereka dan segera untuk menghajar dan menghantam si Jiang Yuan di sana. Jiang Yuan pun pada saat ini sebisa mungkin mencoba untuk tenang. Dia sadar jika meskipun saat ini dia adalah pemula, tapi ketika dia berhasil mendapatkan titel Raja Iblisnya kembali, kekuatan tak terbatas akan dia dapatkan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat pun berakhir sampai di sini.